Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Selamat datang di hari ke-20 program 30 hari 30 kisah bersama Heitam Production. Boom. Nah, gak kerasa banget ya kita udah berada di ending 2/3 bulan Ramadan ini, ya. Apa yang sudah kalian dapatkan di bulan Ramadan ini semoga menjadi pelajaran yang mulia. Semoga pesan gue tetap jangan ada yang mokel, ya. Kita tetap mencari keberkahan, mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala selama bulan Ramadan ini. Maka kita sama-sama bermuhasabah diri, sama-sama bercermin, sama-sama berkaca. Apa sih yang salah dari diri gue? Apa sih yang bisa gue improve ke depannya, ya? Insya Allah ke depannya kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini sangat spesial karena bercerita tentang darah gue sendiri, ya, tanah darah gue sendiri. Ada yang komen di salah satu video kita, yaitu, "Kak, cerita tentang Yaman dong, cerita tentang tanah Yaman dong." Maka hari ini kita akan bercerita tentang kerajaan Sabah dan kejayaan peradaban kuno di tanah Yaman. Apa sih itu kerajaan Sabah gitu kan? Peradaban Yaman kuno tuh dulu tuh gimana? Jadi kerajaan Sabah ya yang terletak di wilayah Yaman modern itu adalah salah satu peradaban besar di dunia kuno, berkembang antara tahun 1000 Masehi hingga tahun 1000 sebelum Masehi hingga tahun 275 Masehi. Ya. Keberadaannya itu tuh dikenal melalui peninggalan arkeologi yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang politik dan ekonomi. Ya. Kerajaan Sabah itu terletak, lokasinya itu strategis di Jazirah Arab yang memungkinkan kerajaan ini itu mengendalikan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Afrika Triangle. Ya. Sabah itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama kemenyan dan mur, ya, yang waktu itu tuh ya kayak menjadi bahan yang dicari banget di dunia kuno. Ya. Selain itu ada perdagangan emas, perak, ya, menjadi juga sumber utama kekayaan bagi kerajaan Sabah. Ya. Berkat perannya yang penting dalam jaringan perdagangan internasional, Sabah itu kerajaan Sabah itu mencapai puncak kejayaannya sebagai kekuatan ekonomi di kawasan tersebut. Ya. Jadi dulu tuh kerajaan yang paling advance lah. Terus kemajuannya itu apa? Kecanggihannya itu apa? Teknologi yang udah dibuat di kerajaan Sabah itu apa aja, ya? Salah satu pencapaian terbesar kerajaan Sabah adalah pengembangan teknologi irigasi yang sangat maju, sangat advance. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang efisien. Sistem irigasi ini itu paling dikenal dengan istilah kata dam ma'rib, ya, yang menjadi penentu kesuksesan pertanian di wilayah yang semuanya itu tuh wilayah tandus, kosong. Dam ini memungkinkan mereka untuk mengubah daerah kering menjadi daerah yang subur untuk pertanian, menyokong kesejahteraan masyarakat Sabah. Ya. Selain dam Ma'rib ini, infrastruktur jalan yang menghubungkan berbagai wilayah kerajaan itu memperkuat posisi kerajaan Sabah sebagai kerajaan yang advance di bidang jalur perdagangan. Ya. Fasilitas komunikasi untuk memperlancar perdagangan, untuk memperlancar transportasi barang antar wilayah dengan cara yang sangat efisien. Ya kemajuan ini ya bisa dibilang sebagai kayak apa ya? Titik tertinggi lah untuk penemuan di kerajaan Sabah. Ya. Terus siapa yang terkenal di kerajaan Sabah ini? Ya, bukan Sabang ya, Sabah, Sabah, J-S-A-B-A, ada titik itu Sabah. Ya, mungkin yang bisa kita kenal itu adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ya, salah satu yang paling terkenal terkait dengan kerajaan Sabah ya pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ya. Dalam terminologi Islam, ya, Ratu Balkis ini tuh sebagai ratu utama. Ya. Kalau misalnya dalam pemikirannya dia itu ratu yang bijaksana, ya, yang memerintah kerajaan Sabah. Ya.
Kisah ini dimulai ketika Nabi Sulaiman mengirim utusan kepada Ratu Balkis untuk mengundangnya ke istananya Nabi Sulaiman. Ratu Balkis yang mengunci kebijaksanaan Nabi Sulaiman itu melakukan serangkaian ujian, termasuk mengirimkan hadiah yang sangat besar dalam pertemuan mereka. Ya, Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang menunjukkan kebijaksanaan, ya. Kemampuannya itu sebagai seorang nabi akhirnya membawa Ratu Balkis untuk mengakui kebesaran serta nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman ke dalam kerajaan Sabah. Ya, terus legasinya itu apa aja? Apa sih yang udah ditinggalkan oleh kerajaan Sabah selain Dam Ma'arif tadi, ya? Ya meskipun kerajaan Sabah udah runtuh semenjak ribuan tahun yang lalu, ya, 200 Masehi, ya. Warisannya itu tetap hidup dalam budaya sejarah Yaman, ya. Peninggalan arkeolognya, ya, sisa-sisa Dam Ma'arifnya, ya, yang mungkin tidak tahu, ya, kerajaan Sabah itu meninggalkan begitu banyak reruntuhan kuil serta benteng-benteng kuno. Masih dapat ditemukan di Yaman ketika kita berpergi ke Yaman sekarang, ya. Penemuan-penemuan ini tuh mencerminkan kerajaan ini tuh kerajaan yang advance di Yaman, ya. Warisan Sabah itu juga tercerminkan dari tradisi lisan, tradisi mitos yang tersebar di kalangan masyarakatnya sekarang. Contoh, ya, Ratu Balkis dan peran Sabah dalam perdagangan dunia kuno itu sampai sekarang itu masih menjadi identitas budaya negara Yaman, ya. Walaupun kerajaan ini udah runtuh, ya, pengaruhnya dalam bidang arsitektur, pertanian, perdagangan, ya itu sampai sekarang masih dirasakan oleh Yaman modern, ya. Bukan berarti ketika sesuatu sudah runtuh maka berarti sudah hilang, ya enggak. Kita masih mengenal, orang Yaman sekarang itu masih mengenal kerajaan Sabah sebagai peninggalan yang sangat terkemuka, peninggalan yang sangat maju, yang sangat advance, dan sangat uh, sangat berperan lah dan dirasakan besar oleh masyarakat Yaman sekarang. Ya. Gimana menurut kalian? Apakah kerajaan Sabah itu kerajaan yang advance menurut kalian? Ya, kalau menurut gue sih kerajaan kuno, ya. Namun masih banyak kerajaan kuno yang apa ya? Menurut gue masih lebih maju lah dari kerajaan Sabah. Ya. Ketika zaman-zaman Islamic Golden Age, ya itulah kerajaan kuno, kerajaan-kerajaan Islam yang sangat terkemuka, ya. Saat ini kerajaan Sabah memang sangat dikenal di Yaman modern, tapi gue sangat ragu jika Yaman di kalangan dunia internasional itu diketahui karena adanya kerajaan Sabah di Yaman. Ya, gue ragu banget. Tapi menurut kalian gimana? Apa kalian mau dengar cerita apa lagi? Ya, di YouTube Hitam Production sangat dibuka. Kalian mau mendengarkan apa? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Hitam Production. Jangan lupa follow kami di semua akun media sosial kami. Ada di Hitam Production di PH kami. Ada di Hate Booth untuk rumah produksi, untuk di foto booth, foto box, dan sebagainya. Dan juga Hitam Hub untuk konten-konten kreatif kami. Ya. Gue Muhammad Atsir, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.